Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cara Studio. Pada kesempatan kali ini video kita akan membahas tutorial Photoshop dasar. Jadi kita akan belajar Photoshop dari dasar ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah cukup menguasai software Adobe Photoshop ini, silakan di skip saja tutorial ini. Cari tutorial yang lebih sesuai dengan tingkat pembelajaran teman-teman ya, biar tidak buang waktu ya. Oke, apa saja isi materi kita kali ini? Yuk check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tampilan awal software Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Photoshop CC 2019. Jadi buat teman-teman untuk memudahkan mengikuti tutorial ini, silakan di-upgrade Photoshopnya ke versi yang sama, yaitu Photoshop CC 2019. Oke, langsung saja apa aja yang ada di tampilan awal dari Photoshop ini. Pertama ada home ya. Di home ini ada drag and drop an image. Jadi kita bisa membuka image, langsung kita drag dan kita masukkan ke kotak ini. Lalu di bawah home ini ada LR Photo. LR di sini maksudnya adalah software Lightroom. Jadi Lightroom ini software lain dari Adobe juga yang dikhususkan untuk mengedit foto teman-teman. Lalu selanjutnya adalah Create New. Nah, di sini Create New maksudnya Create New dokumen ya teman-teman. Untuk membuat dokumen atau lembar kerja baru. Oke. Kita coba buka seperti ini tampilan template-template untuk lembar kerja yang bisa kita buat dari sini. Oke, kita tutup dulu, kita bahas nanti kemudian. Lalu open ini adalah untuk membuka file. Seperti biasanya kita membuka file di Windows ya. Oke. Nah, kalau untuk drag and drop ini teman-teman bisa kita buka langsung dari sini filenya teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita drag sini. Oke. Ya, setelah kita drag tadi otomatis dia masuk membentuk lembar kerja seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Ini adalah tampilan default dari Photoshop. Jadi saat kita pertama kali menginstal software Adobe Photoshop, lalu kita membukanya, ini adalah tampilan awalnya teman-teman. Defaultnya seperti ini. Oke, langsung saja saya jelaskan dari yang paling atas ini. Tab yang paling atas ini adalah tab menu yang isinya file, edit, image, layer, type, dan seterusnya. Lalu tepat di bawahnya ini teman-teman, ini adalah option bar atau option panel ya. Nah, option bar ini berkaitan erat dengan toolbar ini teman-teman. Jadi yang di lajur kiri dari atas ke bawah ini namanya toolbar. Jadi saat kita memilih salah satu dari tool ini, nah option bar ini akan berubah mengikuti tool yang kita pilih ya, seperti ini. Oke, toolbar ini juga bisa kita pindah-pindah sesuai keinginan kita teman-teman. Misalkan kita letakkan di sini ya, atau kita kembalikan, kita tarik, kita letakkan di tempat semula ya sampai keluar warna biru ini, kita lepaskan. Oke,
Lalu berikutnya kita ke kanan ini teman-teman. Di kanan ini adalah palette bar, ya. Palette bar ini adalah tampilan dari isi menu window ini teman-teman. Ya, dari atas ke bawah ini semua yang ada dalam menu window ini bisa kita tampilkan di palette bar. Ya. Contoh kita akan praktekkan. Kita hilangkan dulu yang ada di sini, nanti kita susun lagi dari awal. Oke, sekarang sudah kosong teman-teman. Lalu bagaimana cara kita menampilkan palette bar ini? Seperti yang saya katakan tadi, kita ambil dari isi dari menu window ini teman-teman. Ya, misalkan pertama kita isi dengan color. Ya. Kita letakkan di sini. Oke. Lalu selanjutnya yang sering kita gunakan dan pasti digunakan dalam Photoshop adalah layer teman-teman. Ya, ini layer ini teman-teman. Seperti ini. Lalu apalagi seperti ya karakter. Nah, karakter ini ditampilkan di tab ini teman-teman, yang sebelah ini ya. Lalu apalagi misalkan story ya, apalagi properties, oke. Jadi semua yang ada dalam menu Windows ini teman-teman bisa kita tampilkan di palette bar dan tab yang sebelahnya ini. Oke. Sampai di sini untuk palette bar. Lalu kita lanjutkan dengan membuat new dokumen atau lembar kerja baru teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan template yang diberikan Photoshop untuk memudahkan kita menggunakan ukuran-ukuran yang disediakan ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa tipe dari ukuran file. Dari file yang diperuntukkan untuk dicetak, misalkan ada ukuran kertas dari mulai ukuran letter, legal, tabloid dan seterusnya. Begitu juga dari art and illustration, ya. Ada web. Di sini desain yang diperuntukkan untuk konten web maksudnya ya teman-teman ya. Misalkan untuk membuat banner web atau konten web ya. Mobile, ya, film dan video ini diperuntukkan untuk tampilan digital seperti tampilan di televisi atau di YouTube misalkan teman-teman. Oke, kita mulai saja dari file yang diperuntukkan untuk cetak. Di sini yang perlu kita perhatikan dalam membuat file adalah cara menentukan resolusinya dulu teman-teman, ya. Karena resolusi ini sangat vital dalam menentukan hasil cetak kita nanti teman-teman. Pada umumnya ada dua jenis peruntukan, yaitu yang di print biasanya menggunakan resolusi 300 ppi teman-teman, ya, 300 pixel per inch. Sedangkan untuk keperluan web, mobile, film dan video
resolusi yang disarankan adalah 72 pixel per inch teman-teman ya. Perhatikan mobile juga 72, film dan video. Mengapa untuk resolusi tampilan digital hanya dibutuhkan resolusi 72 ppi ini teman-teman? Ya karena untuk tampilan digital, kalaupun kita berikan resolusi yang lebih tinggi dari 72 ini, itu tidak akan mempengaruhi hasil tampilan pada monitor atau televisi teman-teman. Oke. Lalu yang ingin saya tekankan pada file desain yang diperuntukkan untuk keperluan cetak teman-teman. Jadi pada prinsipnya, jadi apabila media yang dicetak itu kecil ya teman-teman, seperti buku, brosur, flyer dan semacamnya, itu kita pastikan menggunakan resolusi 300 ppi ya teman-teman. Ini sesuai standar percetakan ya. Oke. Tapi resolusi 300 ppi ini teman-teman tidak berlaku apabila kita mendesain untuk keperluan cetak format besar teman-teman. Seperti baliho, billboard yang ukurannya 4x6, 5x8 atau yang lebih besar dari itu, kita tidak menggunakan resolusi sebesar 300 ppi ini teman-teman. Mengapa? Pertimbangan pertamanya adalah dengan resolusi setinggi ini, dengan ukuran desain yang sangat besar, yaitu bermeter-meter persegi itu teman-teman, itu akan membuat file kita sangat besar teman-teman, dan itu akan sangat berat saat kita mengerjakan desain di komputer kita. Apalagi buat teman-teman yang spesifikasi komputernya kurang mumpuni, tentu itu akan sangat menghambat pekerjaan kita teman-teman. Jadi idealnya untuk keperluan cetak large format seperti itu, kita cukup menggunakan resolusi antara 100 sampai 150 ppi ini teman-teman ya. Lalu alasan yang kedua teman-teman, media yang dicetak sebesar itu teman-teman, seperti billboard, baliho, itu jarak pandang idealnya antara 10 sampai 15 meter teman-teman. Jadi artinya di situ tidak terlalu dibutuhkan ketajaman resolusi. Beda dengan buku, flyer, atau brosur yang kecil yang kita lihat dengan jarak yang sangat dekat. Kalau resolusinya tidak tinggi, pikselnya tidak padat, maka hasil cetakan itu akan kurang tajam. Otomatis saat kita lihat juga akan kurang nyaman ya di mata ya teman-teman ya. Lalu untuk web ini teman-teman, di sini yang sering digunakan adalah sebenarnya semua template ukuran ini bisa digunakan teman-teman. Tapi di sini ada yang disarankan adalah web most common. Jadi yang paling banyak digunakan ini adalah ukuran ini teman-teman. 1366 x 768 pixel dengan resolusi 72 ppi. Untuk keperluan website ini teman-teman, ukuran file ini mutlak harus sangat diperhatikan, karena ini akan sangat mempengaruhi kecepatan loading dari halaman website teman-teman. Jadi itu kira-kira yang perlu dicermati dalam menentukan resolusi sebelum kita membuat desain teman-teman. Oke, di sini akan saya berikan sedikit gambaran yang lebih konkret tentang resolusi dan pixel ya teman-teman. Oke, kita ambil contoh. Nah, pada gambar ini teman-teman, gambar yang
terlihat bagus dan tajam ini terbentuk dari kumpulan piksel-piksel teman-teman. Ya, buat teman-teman yang baru belajar desain atau mengenal desain, mungkin saja belum terlalu paham dengan piksel, dan buat teman-teman yang sudah mengerti atau memahami piksel ini, kita ikuti dulu penjelasan saya ini. Jadi pada ukuran yang tampak ini teman-teman, kita tidak melihat piksel itu, ya, karena piksel itu memang sangat kecil. Tapi kita coba perbesar gambar ini, kita zoom in beberapa kali. Nah, di sini telah muncul teman-teman kotak-kotak kecil ini. Inilah yang disebut piksel. Jadi kotak-kotak kecil yang berisi informasi warna inilah yang disebut piksel. Jumlah piksel ini yang menentukan ketajaman gambar itu teman-teman, dan ini diukur dengan satuan PPI atau pixel per inch. Jadi dalam 1 inci persegi itu, sebagai contoh, misalkan kita menentukan resolusi 200 pixel per inch, itu artinya teman-teman, dalam 1 inci persegi, ya, 1 inci itu 2,5 kali 2,5 cm ya kira-kira teman-teman ya. Itu berarti berisi 200 piksel teman-teman. Seperti itu contoh gambaran pemahaman antara piksel dan resolusi itu teman-teman ya. Sudah cukup jelas teman-teman? Oke, kita lanjutkan ke new dokumen ini teman-teman. Nah, lalu kita lanjutkan pada ukuran ya teman-teman. Ukuran ini terserah kita mau menggunakan satuan apa. Tapi kalau saya biasanya untuk keperluan desain cetak, saya menggunakan satuan sentimeter ya. Saat mendesain untuk keperluan tampilan digital, saya menggunakan satuan piksel ya teman-teman. Ya, kita ambil contoh aja, kita isi 1000 kali 800 piksel ya. Nah, ini tadi resolusi ini tadi yang sudah saya jelaskan cukup panjang lebar teman-teman ya. Lalu kita lanjut aja pada color mode. Color mode ini yang sering dipakai adalah antara RGB dan CMYK color ini teman-teman. Nah, pada saat kita mendesain untuk keperluan cetak, saya sarankan teman-teman menerapkan color mode yang CMYK color ini teman-teman, atau CMYK color ini teman-teman ya. Mengapa? Karena saat kita menerapkan RGB color, tampilan di monitor kita akan sangat cerah teman-teman, sehingga terkadang nanti pada saat kita mencetak akan merasa agak tertipu dengan hasil yang kita bayangkan seperti pada monitor laptop atau PC kita. Jadi sebaiknya saat kita mendesain untuk keperluan cetak, kita pasang color mode ini pada CMYK color ini. Oke, lalu bit color. Bit color ini ada 2 opsi, yaitu 8 bit dan 16 bit. Ini bisa kita pakai kedua-duanya teman-teman. Tapi pada color bit 16 bit ini biasanya nanti kita akan mengalami ada beberapa filter ini yang tidak bekerja pada color bit yang 16 bit ini teman-teman. Jadi
seperti yang disarankan defaultnya, kita gunakan yang 8 bit ini saja. 8 bit ini adalah bit color standarnya JPEG atau JPG ya teman-teman. Jadi itu sudah sangat bagus. Lalu kita lanjut ke background content. Background content ini adalah background yang akan terpasang pada lembar kerja kita. Jadi kita bisa memilih putih, white, black, background color, atau transparan, ya. Dan yang terakhir custom. Jadi kita bisa menentukan warna background sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu advanced option teman-teman. Di sini ada color profile. Jadi saat kita memilih color mode CMYK color, kita disarankan menggunakan color profile US web coated ini teman-teman. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan color mode RGB color. Nah, di sini profil colornya adalah sRGB IEC 61 sekian sekian sekian, ya. Nah, di dalam sini teman-teman, sebenarnya ada beberapa color profil yang lain, ya. Ya, termasuk ada Adobe RGB ini. Adobe RGB ini adalah profil color yang dikeluarkan oleh Adobe sendiri teman-teman pada tahun 1998. Nah, kalau profil color yang sRGB ini sebenarnya color profile yang dikeluarkan Microsoft ya teman-teman. Tahap awal ini sebaiknya kita ikuti apa yang disarankan di default ini ya teman-teman. Oke. Setelah semua kita sudah atur, lalu kita bisa menyimpan ukuran ini teman-teman, ya, sebagai template kita sendiri. Nah, di sini kita kasih contoh, kita beri nama. Oke, lalu kita save, ya. Ini jadi template kita sendiri ini ya teman-teman ya. Oke, coba kita buka teman-teman hasil dari settingan kita tadi. Ya, seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil settingan ukuran lembar kerja yang kita buat baru saja. Ya. Nah, ini bisa kita lepaskan seperti ini. Bisa kita kembalikan. Nah, ini gunanya apa teman? Bisa kita lepas ini. Nah, ini bisa berguna untuk memindahkan seperti ini teman-teman. Ya. Di saat kita ingin memindahkan suatu gambar ke lembar kerja yang lain, bisa kita tarik dulu, lalu kita drag and drop seperti tadi teman-teman. Ya, saya kira video kita kali ini saya cukupkan dulu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa teman-teman bermanfaat, silakan di like, di share, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.